Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini bertemu kembali dengan Ibu Guru Ani. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas memenuhi kebutuhan, di mana materi IPS kali ini adalah untuk kelas 7 di semester 1 kurikulum merdeka. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Kebutuhan hidup manusia yang akan kita pelajari kali ini adalah mulai dari pengertian, jenis-jenis kebutuhan manusia, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu pengertian dari kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh yang bermakna yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan arti kata kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dapat berupa tempat, orang, atau semua benda dan yang dibendakan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Contoh, seseorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terpengaruh. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Berdasarkan tingkat kepentingan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 2. Berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. 3. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 4. Berdasarkan subjek pemenuh kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. A. Kebutuhan primer. Yang pertama, ada pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan utama manusia karena tanpa pakaian yang memadai akan mengganggu manusia dalam aktivitas sosialnya. Yang kedua, ada makanan. Makan merupakan kebutuhan utama manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup seseorang akan terganggu. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal juga merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena tempat tinggal berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, berlindung, dan berteduh. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa dipenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, televisi, radio, dan buku. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya, mobil mewah, jam mewah, dan perhiasan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan sekarang. Artinya, kebutuhan ini harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contoh, obat-obatan ketika sedang sakit dan mobil pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran. B. Kebutuhan masa mendatang. Artinya, kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Contoh, dana tabungan haji atau umroh dan dana pendidikan. C. Kebutuhan mendesak. Artinya, kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Contohnya, dana darurat ketika mendapatkan musibah. D. Kebutuhan sepanjang waktu. Artinya, kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Contoh, kebutuhan akan belajar atau sebuah pendidikan. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada kebutuhan jasmani. Artinya, kebutuhan yang pemenuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Alat pemuas ini berupa benda atau kegiatan fisik yang berfungsi untuk menyegarkan badan. Contohnya, olahraga dan makan.
B. Kebutuhan rohani, artinya kebutuhan yang pemenuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Kebutuhan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan rohani seseorang, contohnya piknik dan rekreasi. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. A. Kebutuhan individu, artinya kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang, contohnya makan bagi yang merasa lapar, obat bagi yang sedang sakit, atau mobil bagi sopir taksi online. Kebutuhan kelompok, artinya kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Contohnya pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan pedesaan, atau pembangunan jembatan penghubung antar desa. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 8, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, dan adat istiadat. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. 1. Berdasarkan cara memperolehnya. Ada 3, yaitu barang bebas, barang ekonomis, dan barang ilit. Kita lihat yang pertama, barang bebas. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Contoh, sinar matahari, air laut, udara, ini termasuk ke dalam barang bebas. Nah, yang kedua, barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya, uang. Nah, jika seseorang ingin memperoleh uang, maka seseorang tersebut harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkan uang, yaitu misalnya dengan bekerja. Begitu juga dengan pakaian. Jika seseorang ingin memiliki pakaian, seseorang tersebut harus mengorbankan uang untuk membeli pakaian yang diinginkan. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya api. Nah, api jika digunakan untuk memasak, membakar sampah, ini bisa digunakan. Tetapi jika apinya sudah besar bisa menyebabkan kebakaran. Begitu juga dengan air. Air digunakan untuk kehidupan, perlu untuk minum, kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana jika air tersebut melimpah? Bisa jadi menyebabkan banjir dan sebagainya. Berikut jenis alat pemuas kebutuhan yang kedua, yaitu berdasarkan hubungannya. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi ini disebut juga dengan barang pengganti. Contoh, nasi bisa diganti dengan Indomie atau mie instan. Yang kedua, bisa juga diganti dengan jagung karena sama-sama memiliki kandungan karbohidrat. Yang kedua, barang komplementer. Nah, arti dari komplementer ini adalah dia adalah pelengkap. Contoh, handphone dengan chargernya, kemudian kopi dengan gula. Berikut jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada 2. Yang pertama, barang produksi. Contohnya ada mesin. Nah, mesin ini digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, atau pakaian. Kemudian contoh lainnya adalah tanah atau lahan yang digunakan untuk menanam sayuran dan berbagai jenis buah. Yang kedua ada barang konsumsi. Konsumsi ini artinya adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung, contohnya pemakaian motor atau kendaraan bermotor lainnya. Kemudian ada juga pakaian, makanan, dan lain-lain. Terakhir, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Pertama, ada barang mentah, contohnya kayu gelondongan, padi. Kemudian ada barang setengah jadi, contohnya kain dan papan kayu. Dan yang terakhir ada barang jadi, contohnya adalah pakaian, meja, kursi, dan sebagainya.